Halo pemirsa YouTube dan sahabat tani di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat untuk beraktivitas. Karena sehat perlu dijaga dan yang tidak bisa diukur berkahnya dengan seberapapun banyaknya harta yang kita miliki. Kita saat ini berada di dataran rendah dengan bersepeda, termasuk menjaga untuk selalu sehat. Tepatnya di pinggiran kota, tak berapa jauh dari tempat tinggal kita. Dan di pagi hari ini melintasi dan menikmati suasana di area persawahan. Di area ini kita melihat suasana yang berbeda dengan pertanian di pegunungan. Karena terbiasa bertani di dataran tinggi, kini turun gunung baru ada suasana yang berbeda. Di pagi hari yang cerah ini kita tukar area baru, ada kesan yang berarti. Yang di kota ingin naik gunung baru menemukan suasana lain. Kita sekarang bisa melihat para petani yang melakukan aktivitas lahan di persawahan atau area dataran rendah yang tentunya sangat mudah untuk mendapatkan pengairan lahannya sehingga bisa menanam berbagai macam jenis tanaman musim kemarau dan juga musim hujan. Namun di balik kemudahan olah lahan yang sepanjang musim bisa bercocok tanam, ada beberapa faktor yang tentunya tidak kalah pentingnya perlu kita ketahui bersama. Perlunya antisipasi karena akan berpengaruh ketahanan pangan masyarakat luas di daerah. Lahan yang subur untuk pertanian di area yang lapang dan luas. Ini banyak yang mengincar ingin membeli area tersebut. Dengan banyaknya yang melepas atau menjual lahan persawahannya, kini banyak petani yang menyesal karena kehilangan kesempatan harga hasil panen sekarang mahal. Bagaimana yang kami maksud? Ikuti terus videonya sampai akhir. Baik pemirsa dan sahabat tani, kita ikuti perjalanan ini sambil menikmati pemandangan pinggiran kota di area persawahan ini. Dengan bersepeda santai sambil olahraga, mencari suasana yang berbeda. Soal jenis tanaman ada juga yang sama di lahan dataran tinggi atau pegunungan. Tetapi di area sawah, tanam padi masih jadi dominan atau masih cukup banyak yang berminat tanam padi daripada petani pegunungan. Hampir tidak ada yang berminat menanam padi. Padahal harganya gabah ataupun beras sekarang cukup lumayan tinggi atau mahal. Nah, seperti inilah suasana di lahan sawah dengan area yang luas, datar, lapang, subur, nan indah. Saat ini banyak yang ingin memborong jikalau pemilik area ini menjualnya. Tidak hanya karena perluasan area industri yang semakin di mana-mana ada, juga dilirik pengusaha dan para bisnis pengembang properti atau pengembang fasilitas yang lain. Di semua kota hampir sama rata demikian. Memang demi kemajuan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara, sebenarnya memang juga perlu dipikirkan lahan yang berpotensi penunjang kesejahteraan masyarakat. Tidak kalah pentingnya jika area lahan pertanian penghasil bahan pokok pangan tidak terus menyusut. Dari tahun ke tahun sampai beberapa tahun lagi
akan semakin terus berlangsung demikian. Berkurangnya pasokan bahan pangan terutama beras dari petani, maka akan semakin terus melambung harganya dan semakin berat yang harus ditanggung beban masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Ini prediksi yang saya maksud. Area pertanian yang strategis semakin berpotensi juga semakin berkurang secara langsung ataupun tidak. Kemungkinan ada pengaruhnya dari semua harga sembako terutama beras jadi mahal atau melambung tinggi. Dan banyak masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara merata atau tidak bisa membeli kebutuhannya setiap hari. Di mana-mana kita pasti sudah melihat berapa ratus hektar lahan persawahan yang sudah menjadi alih fungsi penghasilan beras atau sandang pangan dari penggarap area ladang dan sawah. Masyarakat akan terus semakin banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Di sekitar area ini, dulu rata-rata para petani pembudidaya padi, kini sudah menjadi area perumahan dan lahan yang belum dimanfaatkan jadi perumahan, kini menjadi lahan tidur. Lahan yang berpotensi menghasilkan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras, kian hari semakin terus berkurang. Ini sederetan alasan yang mudah saja kita ketahui mengapa bahan pangan jadi mahal, tak terkendali, dan harus juga ekspor dari negara tetangga. Apa tanah kita sudah tidak bisa dibilang tanah subur loh jinawi, atau tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi tanah kita yang subur dan makmur, tetapi masyarakatnya harus beli beras saja dengan harga yang mahal. Ini salah siapa? Dengan situasi keadaan perekonomian sekarang, banyak masyarakat yang mengeluh karena mahalnya kebutuhan pokok sehari-hari melambung tinggi. Tentunya alasannya berbagai macam alasan. Petani tetap jadi korban dari teori para pengusaha dan para bisnis di berbagai sektor kalangan atas. Itulah yang dirasakan para petani. Wong cilik bisanya apa? Hanya berharap dan berdoa. Mudah-mudahan yang akan datang tidak hanya merasakan pemerataan pembangunan, tetapi juga harus merasakan taraf hidup yang sejahtera. Dan semoga lahan pertanian yang berpotensi menghasilkan beras jangan terus dipangkas. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Apa harus menunggu lahan padi habis? Demikian pemirsa YouTube dan sahabat petani yang lain. Inilah keluh kesah para petani yang merasa kena imbasnya. Semoga kita selalu tetap bisa bersemangat bertani dan tetap peduli dengan nasib generasi penerus sekaligus pejuang sumber kehidupan di semua kalangan. Tetap bersyukur dan semangat peduli dengan profesi sebagai seorang petani. Demikian pemirsa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya, like atau komen di bawah kolom video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.